Jongko Joyoboyo yang berisi ramalan tentang keadaan yang perlu diketahui oleh manusia diterangkan Prabu Joyoboyo sebagai berikut. Ojo gumun, ojo nguwun, yaiku putra Betara Indra ngangsuwa sumur ratu tanpa makuta. Adalah putra Batara Indra. Batara Indra dalam pewayangan adalah pemimpin para dewa. Timbalah ilmu dari pengetahuan raja tanpa mahkota itu. Raja tanpa mahkota maknanya orang yang memiliki kekuasaan, tapi bukan kekuasaan formal atau mahkota, yakni orang biasa yang memiliki kedalaman pengetahuan tanpa harus menjadi penguasa. Ia berkuasa karena kecerdasan intelektual dan kekuatan spiritualnya. Gegamane Trisula Weda, dewa angijawantah menungso, tanpa kro anggone nyandang, tan busana narendra. Kehebatannya adalah bisa menyatukan 3 pusaka Jawa, yakni ajaran 3 agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Ibarat dewa mengejawantah manusia. Dalam penampilan fisik sangat sederhana, tidak berpakaian seperti raja, berarti ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan ningrat. Wong wedi dadi priyayi. Priyayi dalam konsep Jawa adalah setinggi-tingginya akhlak, sebaik-baiknya perilaku, dan seberani-beraninya membela kebenaran. Namun pada zaman ini, orang takut mengejar nilai-nilai kemuliaan, takut belajar, takut melakukan perbuatan-perbuatan terpuji yang merupakan simbol kepriyayian itu. Orang takut berderma, memberikan santunan kepada si lemah, karena kadang-kadang justru didakwa dan difitnah. Orang takut membela si lemah karena kadang-kadang justru diserang habis-habisan oleh orang yang tidak suka. Perbuatan-perbuatan yang merupakan simbol ketinggian akhlak sebagaimana sikap priyayi ditakuti. Susai wong cilik. Ketika negara telah menjadi imperium di mana para pencuri dan pendusta bertahta, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menderita. Pada hari ini saja, bersusahlah rakyat karena tiap hari disuguhi berita-berita pengkhianatan dan pembunuhan para pejabat negara. Akeh wong dakwa dinakwa. Banyak orang saling tuduh, saling menyalahkan orang lain, dan membenarkan diri sendiri. Sebagai contoh, sindikat-sindikat hukum saling menuduh dan menjatuhkan lawannya demi memenangkan kliennya tanpa melihat kebenaran atas fakta yang terjadi. Polai menungso soyo kuciwo. Moralitas manusia semakin terperosok dan bobrok. Batas-batas kemanusiaan semakin runtuh, mirip binatang, bahkan lebih keji dari binatang. Misalnya, sekeji-keji harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, tapi ada manusia yang lebih kejam daripada binatang. Yang paling kejam itu wong Jawa ilang Jawane. Terjadi penindasan bangsa asing terhadap bangsa Indonesia dan Jawa khususnya telah membuat pribadi orang Jawa kerdil. Mereka menjadikan segala sesuatu yang serba luar negeri adalah hebat dan menganggap produk sendiri adalah buruk. Maka muncullah budaya ke Eropa-Eropaan, ke Arab-Araban, ke Jepang-Jepangan, ke Korea-Koreaan, ke Amerika-Amerikaan, dan sebagainya. Hal tersebut membuat orang Jawa hilang identitasnya. Kepribadian Jawa mulanya adalah sama dengan bangsa lain, percaya diri, tegas tapi ramah tamah, dan beretos kerja tinggi. Selain itu, pada zaman ini, akibat globalisasi yang menembus benteng-benteng budaya lokal membuat orang Jawa pun berbudaya global. Akan tetapi, sebenarnya sampai pada budaya global pun tidak, sedangkan akar tradisi telah ditinggalkan. Wong Jawa kari separuh. Orang Jawa di sini mewakili bangsa di Nusantara ini. Tinggal separuh, artinya jatuh nilai kemanusiaannya karena kekuasaan, martabat, dan kekayaannya telah dirampok, sementara kepercayaan dirinya telah dihancurkan.
Idiom ini tidak bermakna secara kuantitas, tapi maknanya adalah bahwa orang Jawa tidak punya daya apa-apa lagi. Penindasan asing yang bertubi-tubi membuat bangsa Jawa kehilangan identitas budayanya. Nama-nama ke Jepang-Jepangan misalnya, nama ke Amerika-Amerikaan, dan nama-nama bayi yang semakin menjauhkan dari nama-nama budaya lokal.